pertama kita cerita cedera kepala ya, head injury. Jadi cedera kepala ini bisa terjadi macam ya, bisa gara-gara KLL ya, KLL itu apa? Kecelakaan lalu lintas ya. Bisa karena kecelakaan lalu lintas, bisa karena jatuh ya, dan lain sebagainya. Nah, trauma etiologi dari cedera kepala ini apa? Ya pasti ya, ada trauma kapitis ya, ada trauma kapitis. Biasanya untuk cedera kepala, gejala yang kita lihat itu ada sakit kepala. Ya, pasien mengeluhkan sakit kepala. Kemudian penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran ini bisa ada, bisa enggak, ya. Kemudian apa? Amnesia, bisa gangguan memori, ya, bisa sementara, bisa juga agak lama. Kemudian ada apa? Defisit neurologis, bisa ada, bisa tidak. Kemudian muntah proyektil, bisa ada dan juga bisa tidak. Nah, jadi cedera kepala ini ada klasifikasinya, ya. Ada klasifikasi ringan, ada klasifikasi sedang, ada yang berat. Gimana cara bedainnya? Nah, bedainnya dari sini, dari GCS. Nah, makanya tadi kita belajar GCS untuk tahu nih cedera kepala yang klasifikasi apa nih, ringan kah, sedang kah, atau berat. Jadi, kalau misalnya dia klasifikasi cedera kepala ringan, ingat tadi GCS paling tinggi berapa nilainya? 15 ya. Jadi kita mulai dari 15. 15 sampai 13 itu adalah cedera kepala yang ringan. Oke, yang ringan 15 sampai 13. Kalau misalnya yang sedang, sedang berapa? Sedang itu kan habis 13 berarti 12, 12 sampai 9 adalah cedera kepala yang sedang. Oke, kalau yang berat, lihat aja. Kalau udah 9 berarti sisanya berapa? Di bawah 9 dong ya kan? Baik 8, 7, 6 sampai 3. Jadi 8 sampai 3 itu adalah cedera kepala yang berat. Jadi gampang ya ngafalnya ya. Kurang 2 yang ini ya. 15 sampai 13. 15 sampai 13 nih GCS-nya. Sedang 12 sampai 9. Berat di bawah 9. Oke. Kemudian untuk cedera kepala ya, tata laksananya umumnya adalah pertama setiap keadaan trauma emergency kita lakukan primary survey dulu ya. ABCDE-nya dulu harus ditata laksana. Tata laksana awalnya adalah primary survey. Setidaknya kalian clearkan ABC-nya aja, airway breathing sama circulation-nya udah bisa lanjut kita masuk ke tata laksana selanjutnya. Ya, kemudian ada farmakologi, biasanya yang diberikan obat-obat simptomatis, kemudian terakhir kita rujuk ke RS ya. Kenapa dirujuk? Untuk melakukan pemeriksaan penunjang berupa apa? CT scan. Ya, berupa apa? CT scan. Nah, jadi cedera kepala ini nanti melibatkan pecahnya pembuluh darah ya, bisa pecahnya pembuluh darah. Jadi kalau untuk yang masih ringan ya, yang pecah itu bukan pembuluh darah yang besar, artinya dia yang kecil-kecil. Contohnya arteriol dan juga venula ya. Jadi misalnya ini ada orang cedera kepala, kita bawa dia ke rumah sakit untuk dilakukan CT scan. Apa yang bakal didapatkan? Kalau misalnya CT scan-nya tanpa kelainan otak, artinya CT scan-nya fine-fine aja, nggak ada yang kelainan di situ ya. Nah, namanya apa? Namanya commusio cerebri. Apa artinya commusio ini? Commusio tuh artinya adalah gegar, ya. Cuman gegar doang. Kalau misalnya kalian ambil kelapa, kalian kalian apa goyang-goyangkan, nah itu kan kayak kerasa ya alirannya ya. Nah, gegar gitu doang. Dia cuman gegar, tapi nggak ada pendarahan yang serius di situ, nggak ada pendarahan, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada kelainan otak, artinya di CT scan-nya ada gambaran-gambaran menunjukkan kelainan otak, itu namanya contusio cerebri, ya. Contusio itu artinya apa? Contusio itu artinya memar, ya. Memar, contusio cerebri, berarti ada memar pada otaknya. Inilah dia yang Kakak bilang tadi, yang dia pendarahan halus ya, pendarahan kecil pada arteriol dan juga venula. Disinilah dia. Apa Kak gambarannya? Nanti di CT scan-nya kalian akan melihat ya, namanya adalah salt and paper appearance ya, salt and paper. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat di soal ya, dia cedera kepala ya, kemudian dia bisa amnesia bisa tidak gitu kan. Nah, tunggu dulu ya, biasanya kalau commusio cerebri ya, info tambahannya ya, commusio cerebri itu dia bisa
amnesia ya, tapi amnesianya kurang dari 10 menit, singkat biasanya. Nah, kalau yang contusio cerebri, amnesianya lebih dari 10 menit biasanya ya, lebih lama daripada si komusio. Jadi kalau misalnya nih, kalian ketemu kasus nih, cedera kepala, misalkan trauma, kapitis, ya kan? Ya kan? Kemudian plus gejala-gejalanya, misalnya apa, amnesia dan lain sebagainya. Dan yang paling penting apa? CT scan-nya tadi. CT scan gimana? Normal. Kalau misalnya CT scan-nya normal, tembaklah langsung deh jawabannya ke commutio cerebri, ya. Langsung aja, nggak usah tengok-tengok yang lain. Langsung aja tembak commutio cerebri, ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian temukan gejala ya, dia riwayat trauma kapitis. Cuma CT scan-nya ada gambaran apa Kakak bilang tadi? Salt and pepper. Salt and pepper, udah langsung aja tembak jawabannya ke contusio cerebri. Ya, ini adalah smart way kita. Cepat aja ya. Contusio cerebri kalau ada salt and pepper. Ataupun salt and pepper itu nanti dibilangnya enggak, kalau misalnya contusio cerebri itu enggak dibilangnya salt and pepper juga. Mungkin dibilang gini, ada dia ada gambaran seperti hyperdance tapi dia lebih tidak separah yang si ICH nanti. Tapi itu biasanya jarang. Kalau misalnya di soal itu selalu memunculkan nama-nama ya, nama-nama. Gimana Kak salt and pepper itu? Salt and pepper itu Dek nanti tampilannya kayak gini, misalnya nih, ini CT scan kepala ya. CT scan kepala nih, misalnya kepala, ya kan? Nah, di CT scan salt and pepper berarti kayak garam sama lada gitu loh, ditaburin. Jadi kayak bintik-bintik gini. Bintik-bintik kayak gini. Itulah dia gambaran salt and pepper. Kalau ada soal kayak gitu, ya udah jawabannya adalah contusio cerebri. Mudah ya? Smart way-nya kayak gitu aja.